apa? Satu sakit, yang dua alfa. Baiklah, supaya kita lebih semangat hari ini menyanyikan sebuah lagu nasional. Sampai kita tanah airku Indonesia. Halo. Hai. Halo. Siapa kita? Aceh. Siapa kita? Aceh. Apa semangat kita? Aceh selalu depan. Ya, luar biasa. Siapa yang masih ingat materi kita pada pembelajaran kali lalu? Angkat tangan. Yang masih ingat materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, di belakang. Sistem pembagian kekuasaan negara. Iya, sistem pembagian kekuasaan negara. Inilah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu konsep integrasi nasional. Setelah mempelajari konsep integrasi nasional ini, ada pun tujuan yang akan kita capai bersama dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan menelaah pentingnya konsep integrasi nasional dan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang kedua, menyajikan hasil telaah makna pentingnya konsep integrasi nasional dan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Untuk mengetahui apa itu integrasi nasional, mari kita saksikan tayangan gambar yang ada di bawah ini. Kita perhatikan bersama ini, simak bersama. Apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Kegiatan apa yang mereka lakukan? Pengertian integrasi nasional ini, bahwa integrasi nasional itu berasal dari kata bahasa apa? Bahasa Inggris. Ada integrasi atau integrate. Kemudian ada nasional atau nasion. Oke. Tanpa ada tekad, Janggun dan teman-teman yang lain, tanpa ada tekad untuk bersatu, integrasi nasional tidak akan terwujud. Sehingga diperlukan rasa tekad ini. Dalam kelas saja kita sudah terdiri dari berbagai latar belakang, baik lingkungan sosial tempat kita tinggal, latar belakang ekonomi, pendidikan, keluarga sudah beragam. Tetapi kita di sini tidak memandang itu, ya? Rasa cinta tanah air muncul salah satu faktornya ketika ada ancaman yang datang dari luar. Sama halnya dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Artinya kita yang berada di sini hari ini otomatis sudah memiliki rasa cinta terhadap lembaga, ya tidak? Ya. Begitupun dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sudah memiliki rasa cinta terhadap negara karena memang kita adalah warga negaranya. Oleh karena itu, misalnya ketika ada gangguan atau serangan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam negara itu sendiri, artinya pasti dengan rasa cinta terhadap tanah air kita siap untuk melawan, ya tidak? Melawan, menantang setiap bentuk tantangan yang datang dari luar. Mengapa kita melakukan hal ini? Karena sudah didasari oleh rasa cinta dalam konteks negara. Kita tadi sudah membahas tentang faktor pembentuk, di mana kita harus memiliki sikap nasionalisme. Kemudian muncul di sini ada faktor penghambat, kurangnya kesadaran dari masyarakat. Artinya ketika kita tidak memiliki kesadaran terhadap ancaman yang ada dari luar, otomatis ini dapat mengganggu integrasi nasional. Harapan bangsa untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan tercapai apabila kita memiliki sikap yang ketiga ini, yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Ya, mari kita saksikan tayangan video ini. Inilah Indonesia, membentang bagaikan udara panjang. Kondisi geografis Indonesia yang membutuhkan lebih dari 700 ragam balasan, semuanya terbingkai dalam beragam budaya. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menghilangkan luhurnya budaya berbeda berdiri. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Oke, jadi setelah tadi menyimak videonya, kemudian di sini muncul ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sikap disintegrasi nasional yang tidak mendukung hal-hal yang sudah kalian saksikan tadi. Masyarakat Indonesia selalu saja melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak mendukung integrasi nasional, baik di lingkungan keluarga,
sekolah, masyarakat, dan bangsa. Sehingga itu yang akan kamu diskusikan sesuaikan dengan tabel situ dan KPD yang kamu bagikan. Oke, ada yang sudah? Kelompok 1 sudah kerja? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Belum. Ya, lanjut kerja. Jadi fokus lagi kerjanya. Baik, mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, waktu kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi. Oke, silakan kelompok 1. Satu orang perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya. Selamat siang teman-teman. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sikap yang tidak mendukung dalam kehidupan keluarga. 1. Tidak menghargai orang tua. Akibatnya orang tersebut akan menjadi sikap yang tidak mendukung dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, tidak menghargai orang tua atau tidak menghargai orang yang lebih tua dari kita. Akibatnya orang tersebut akan dinilai buruk oleh tetangga, serta keluarga dan kerabatnya, sehingga banyak orang yang tidak dekat dengannya dan menjadi orang yang tidak menghargai pendapat orang lain. Oke, luar biasa. Membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Buat sedikit ketika ingin bicara. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya yang mewakili dari teman-teman ingin menjelaskan tentang penyebab terjadinya disentralisasi nasional dalam lingkungan sekolah. Jadi yang pertama, sikap dan perilaku yang menyebabkan disentralisasi nasional dalam lingkungan sekolah, yaitu melanggar aturan sekolah. Dan akibat dari sikap dan perilaku tersebut, mengapa kebanyakan siswa-siswi melanggar aturan sekolah? Hal itu terjadi karena tidak mendengar perintah atau suruhan dari bapak ibu guru. Yang ketiga, alternatif agar tidak terulang lagi. Jadi bagaimana tindakan kita atau sikap kita supaya tidak terulang lagi kejadian-kejadian atau sikap-sikap yang tidak baik yang kita lakukan di lingkungan sekolah, yaitu harus lebih disiplin dan selalu menaati segala aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sekian dan terima kasih. Selamat siang teman-teman. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya berdoa dari kedua akan bersikap bersih dan sekali. Pertama, sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional. Keluarga tidak didukung, tidak menerima pendapat bersama, tidak menghormati orang tua, bersikap egois dalam keluarga, sebenarnya didikan dalam keluarga. Akibatnya, tidak ada rasa nyaman dalam keluarga, terjadinya konflik dalam keluarga, namanya rasa persatuan, tidak ada yang menemukan, keluarga teruskan untuk pemerintah. Aku mengakibatkan beberapa lagi, sesama keluarga harus mendukung, saling menghargai pendapat sesama, menunjukkan sikap aman adalah harus membantu mereka, dan boleh bersikap egois, orang tua harus memberikan kebijakan yang lebih baik, agar bisa mempertahankan lingkungan baik. Jadi luar biasa untuk kalian. Sekali lagi memberikan tepuk tangan. Sebelum memberikan kesimpulan, apakah kamu sudah mengerti materi hari ini? Sudah. Apakah kamu sudah paham materi hari ini? Sudah. Mungkin
silakan. Ya. Jadi kesimpulan dari sini yaitu bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti keinginan dan persaudaraan dari seluruh masyarakat yang berbeda-beda untuk bersatu sebagai suatu bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam suatu kesepakatan atau disebut dengan Konsensus Nasional Maluku Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1925. Oke, luar biasa. Ya, silakan. Jadi dapat disimpulkan tentang mata pelajaran yang berkaitan dengan integrasi nasional, di mana integrasi nasional adalah bersatu atau mempersatukan segala macam keanekaragaman yang ada di Indonesia atau perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian, seperti yang sudah teman-teman kami jelaskan berkaitan dengan kesimpulan materi yang sudah kita bahas. Jadi hari ini kalian sudah mengetahui pengertian integrasi seperti yang kami sebutkan tadi, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Ada juga faktor-faktor pembentuk, faktor-faktor penghambat, dan juga syarat-syarat terwujudnya suatu integrasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ketika kamu tidak memberikan pertanyaan, Bapak menganggap bahwa kalian benar-benar memahami materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Lalu Bapak juga sedikit memberikan penilaian kepada kalian bahwa kalian hari ini cukup luar biasa, begitu antusias dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga harapannya materi yang sudah kita pelajari bersama hari ini, yang sudah kalian jelaskan, akan kalian pelajari kembali di rumah, supaya minggu depan ketika Bapak tanya ulang, kamu bisa menjawab. Ya. Karena minggu depan kita akan masuk kepada materi yang baru. Materi yang baru hari depan itu lebih menarik lagi dari materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang peran serta warga negara dalam mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Itu materi yang akan kita bahas minggu depan. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Bapak ingin memberikan satu hal berkaitan dengan sikap-sikap yang akan kita lakukan ketika kita selesai dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Artinya, kamu harus menjaga sikap, menjaga kesehatan, supaya kamu tetap selalu datang ke sekolah. Kemudian, silakan kamu tanyakan teman-teman yang tadi tidak suka datang ke sekolah, apa penyebabnya, apa alasannya. Dan ketika sudah kembali ke masyarakat, harus kalian melakukan sikap-sikap yang sudah kami sebutkan dan menjauhkan sikap-sikap disintegrasi tadi. Ya, Pak ya? Harus menjauhkan dan sikap tindakan dan sikap disintegrasi mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Kamu harus mampu menunjukkan bahwa kamu adalah seorang pelajar yang mampu memberikan panutan, memberikan gambaran